Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas terkait implementasi dan juga sintaks dari model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL pada salah satu kompetensi dasar mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Baik, untuk pembahasan kali ini terbagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama ada analisis isi atau konten, yang kedua model pembelajaran, yang ketiga sintaks pembelajaran, dan yang terakhir ada kesimpulan dan juga referensi. Baik, memasuki pembahasan yang pertama yaitu analisis isi atau konten. Saya mengambil salah satu program keahlian dalam ranah pendidikan teknik bangunan, bidang keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan, mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah pada kelas 10 semester 1 dan 2. Mata pelajaran ini membahas terkait seputar dasar-dasar konstruksi dalam dunia pembangunan, khususnya bidang teknik sipil. Kompetensi dasar yang saya ambil yaitu menerapkan prosedur pekerjaan konstruksi kayu dan melaksanakan pekerjaan konstruksi kayu. Berdasarkan kompetensi dasar tersebut, nantinya siswa diminta untuk menerapkan sekaligus melaksanakan proses dari pekerjaan konstruksi kayu seperti pengetaman kayu, pemotongan kayu, pemahatan kayu, serta membuat sambungan memanjang dan menyudut dari konstruksi kayu berbasis sebuah proyek atau proyek. Baik, selanjutnya, dalam hal ini untuk menunjang kegiatan indikator atau kegiatan pembelajaran, siswa diminta untuk mengamati dan juga mengidentifikasi. Lalu setelah diidentifikasi ataupun diamati, siswa mengumpulkan data dan juga mengolah data tersebut. Pada hasil akhirnya, siswa dari data yang sudah didapatkan, siswa mempresentasikan atau mendemonstrasikannya kepada guru ataupun siswa lainnya. Baik, selanjutnya di sini terdapat teori dan juga praktek. Jadi dalam pembelajaran konstruksi bangunan ini, untuk konstruksi kayu nantinya terdapat teori sebagai penjelasan materi dari proyek yang akan dilaksanakan. Lalu untuk proyek dalam hal ini yaitu proyek sebuah pembuatan kursi sebagai hasil dari konstruksi kayu. Baik, yang kedua di sini ada model pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis isi atau konten dari kompetensi dasar yang saya ambil, saya menyimpulkan bahwa model pembelajaran yang cocok adalah menggunakan model pembelajaran project based learning. Lalu kenapa sih harus project based learning? Jadi model project based learning ini nantinya siswa tidak hanya memahami sebuah konten atau isi dari materi yang disampaikan oleh guru, tapi siswa dapat menumbuhkan keterampilan dari sebuah proyek yang dihasilkan. Nah, contoh proyeknya tadi adalah pembuatan kursi. Nah, untuk karakteristik sendiri dari project based learning ini, nantinya siswa itu menemukan sebuah permasalahan yang nyata atau konkret dalam kehidupan sehari-hari. Lalu siswa tersebut diminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan hasilnya sebuah proyek atau goal. Nah, contohnya tadi siswa diminta untuk melaksanakan praktik sebuah pembuatan kursi. Nah, lalu untuk project based learning ini nantinya dapat meningkatkan sebuah komunikasi atau presentasi dari siswa tersebut. Lalu dia dapat manajemen waktu dan juga organisasi dengan baik, dapat melaksanakan penelitian atau penyelidikan, dapat melakukan penilaian ataupun refleksi diri, dan juga dapat berpikir kreatif. Nah, nantinya project based learning ini juga dapat menciptakan lingkungan yang nyata. Jadi siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi dapat memahami konsep dari praktek yang akan ia laksanakan. Adapun karakteristik dari project based learning. Jadi nanti karakteristiknya ini adanya sebuah permasalahan atau tantangan bagi siswa untuk melaksanakan sesuatu. Nah, contohnya tadi siswa diminta untuk melaksanakan sebuah project untuk pembuatan kursi. Lalu ada sebuah proses. Nah, untuk membuat sebuah kursi tentunya ada sebuah proses ataupun tahapan-tahapan. Nah, kapan sih untuk project based learning ini digunakan? Jadi project based learning ini dapat digunakan ketika guru ingin mengkondisikan pembelajaran yang aktif. Jadi siswanya itu dapat memiliki pengalaman belajar yang lebih menarik dan juga menghasilkan sebuah karya. Contoh karyanya adalah pembuatan kursi tadi. Lalu model project based learning ini dapat membudayakan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik. Baik, selanjutnya di sini terdapat langkah-langkah PJBL. Yang pertama ada penentuan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, lalu memonitor siswa dan kemajuan proyek, lalu menguji hasil, dan juga mengevaluasi dari hasil proyek. Baik, berikutnya di sini ada pendekatan STEM atau pembelajaran abad 21. Nah, di sini merupakan salah satu pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa untuk mencapai kompetensi abad 21. Nah, di sini ada sains, teknologi, engineering, dan juga matematik. Untuk pembelajaran abad 21 sendiri, yaitu biasa dikenal dengan PACE atau critical thinking, dan problem solving, creativity and innovation, communication and collaboration. Baik,
selanjutnya. Yang ketiga, di sini ada sintaks pembelajaran. Sintaks pembelajaran itu sendiri merupakan sistem susunan yang berupa langkah-langkah teratur sebagai acuan untuk pembelajaran. Untuk sintaks sendiri ini memiliki 3 bagian, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Untuk kegiatan inti ini nantinya berisi sebuah langkah-langkah dari PJBL yang sudah saya sebutkan. Baik untuk kegiatan pendahuluan di sini, nanti guru contohnya memasuki kelas dan juga memberikan salam, lalu guru mengabsen siswanya dan juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Untuk siswanya sendiri nanti menjawab salam dan juga berdoa, lalu merespon gurunya dan juga memperhatikan dari penjelasan tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, di sini ada kegiatan inti. Yang pertama di sini ada essential question atau membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan yang menantang. Jadi setelah menyampaikan materi, guru memberikan kesempatan kepada siswanya untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami dan juga belum diketahui. Lalu siswanya dapat bertanya kepada guru tersebut. Setelah selesai nantinya guru membagi sebuah kelompok menjadi 4 orang dengan cara heterogen. Baik, selanjutnya yang kedua ada plan atau perencanaan sebuah proyek. Jadi guru memberikan sebuah siswa untuk melaksanakan sebuah proyek dan memastikan setiap siswa dalam kelompok memilih dan mengetahui prosedur dari pembuatan kursi. Nantinya siswa dapat berdiskusi untuk menyusun rencana pembuatan kursi tersebut. Lalu yang ketiga adalah schedule atau perencanaan jadwal yang akan dilaksanakan. Jadi di sini nanti waktunya harus sesuai. Jadi siswa dan guru sama-sama membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan kursi. Baik, boleh dilanjut. Selanjutnya, yang keempat, di sini ada monitor atau mengawasi jalannya sebuah proyek. Jadi guru mengawasi atau menginstruksikan kepada siswa untuk melaksanakan sebuah praktek sesuai dengan job sheet yang sudah diberikan. Lalu guru memantau juga keaktifan siswa selama proses kegiatan proyek berlangsung. Nantinya siswa di sini berdiskusi dan juga menyusun. Baik, selanjutnya di sini ada asas atau penilaian. Jadi guru memberikan sebuah penilaian untuk mengukur sebuah ketercapaian standar dari hasil proyek yang sudah dilaksanakan siswa. Nantinya siswa dapat membuat sebuah laporan terkait hasil pembuatan kursi. Dan yang terakhir di sini terdapat evaluasi atau evaluate. Jadi di sini guru memfasilitasi dan juga meminta siswa untuk mempresentasikan hasil membimbing sebuah proses pemaparan pembuatan kursi dan juga memberikan tanggapan dan memberikan saran serta masukan dan juga kesimpulan. Yang terakhir juga dalam hal ini guru menilai kompetensi siswa secara objektif atau nyata dan memberikan reward pada siswa berupa nilai ataupun pujian. Nantinya siswa dalam hal ini mempresentasikan hasil laporannya dan juga menerima reward yang diberikan oleh guru. Baik, yang terakhir di sini terdapat kesimpulan dan juga referensi. Baik, untuk model pembelajaran project based learning ini merupakan model pembelajaran yang memotivasi siswa untuk belajar secara mandiri, kolaborasi, dan juga kreatif yang nantinya dapat menunjang siswa agar lebih inovatif, berpikir kreatif, serta memiliki sikap kooperatif atau bekerja sama dalam tim. Project based learning ini merupakan model pembelajaran yang lebih menekankan pada keterampilan yang berkaitan dengan kehidupan nyata atau sehari-hari atau biasa kita sebut dengan kontekstual. Dalam hal ini nantinya guru hanya sebagai fasilitator untuk berkolaborasi dengan siswa dalam membuat pertanyaan yang bermanfaat dan tentu saja menghasilkan tugas atau proyek yang bermakna. Dengan demikian nantinya tujuan dari kegiatan pembelajaran dapat tercapai dan juga berkembang. Baik, berikut ini terdapat referensi yang saya gunakan, kurang lebih terdapat 12 referensi yang saya ambil. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe YouTube Indonesia Student Corner. Terima kasih.